Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Novia Nur Hidayati. Saya dari SMK Ma'arif Ngoro Jombang. Saya mengikuti program profesi guru dalam jabatan 2020 angkatan 2. Saya sudah bisa mengikuti uji kinerja karena saya sudah membuktikan dengan adanya formulir pendaftaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga selalu baik dan sehat selalu. Meskipun dalam keadaan pandemi, kalian harus tetap semangat dan menjaga kesehatan. Sesuai dengan jadwal pelajaran hari ini dan kesepakatan kita kemarin bahwa kita akan mengadakan Meet hari ini, dan saya juga sudah menyampaikan link Google Meet pada kalian melalui grup WA. Sebelum kita memulai pelajaran, silahkan kalian mengisi lembar pretest yang sudah saya share di Google Classroom. Saya tunggu kalian 5 menit ya untuk mengerjakan pretest tersebut. Setelah selesai mengerjakan pretest, saya akan mengawali pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dipimpin berdoa, dalam hal ini dipimpin oleh Rajib. Silahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran hari ini membawa berkah. Selanjutnya silahkan mendengarkan lagu Indonesia Raya yang saya share screen. Setelah selesai mendengarkan lagu Indonesia Raya, semoga jiwa patriotisme kita semakin terpupuk ya. Kemudian saya akan melakukan presensi, tolong diperhatikan. Anifatul, ada? Arya Setiawan, Novdia, Sevian, Sunia Danar, ya. Nanti yang tidak hadir silahkan menghubungi saya untuk saya beri penugasan yang selanjutnya. Setelah itu, setelah selesai presensi, mari kita meregangkan otot kita agar lebih rileks dalam menerima pembelajaran. Kita regangkan otot kita seperti Bu Ika lakukan. Silahkan dilakukan peregangan otot seperti yang Bu Ika. Kita belajar tentang encoder dan decoder. Sekarang kita akan belajar multiplexer. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Bu Ika akan membagi menjadi beberapa kelompok, yang setiap kelompok akan dibagi 2-3 orang. Dalam hal ini Anifatul satu kelompok dengan Arya dan Brigade, kemudian Khairul Razikin dengan Kiki Wulandari dan Meisa. Kemudian saya akan nge-share screen untuk penjelasan saya dan juga share tentang video yang akan kita lakukan. Untuk penjelasan saya dan langkah-langkah yang ada di video silahkan ditulis untuk diserahkan nanti di Google Classroom, dan juga nanti kalian gunakan untuk mempelajari rangkaian multiplexer ini dengan menggunakan Proteus. Ya, begitu. Ini share screen dari Bu Ika ya. Sudah, oke. Saya akan mempresentasikan dan jangan lupa ditulis penjelasan saya dan langkah-langkah yang ada di video yang saya akan share screen nanti ya. Sekarang saya terangkan tentang multiplexer dan demultiplexer oleh Ika Novia Nur Hidayati. Kemudian tujuan pembelajaran. Setelah mengamati video demonstrasi tentang rangkaian multiplexer oleh guru,
Menggunakan tayangan video, peserta didik menganalisis rangkaian multiplexer dengan mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Setelah itu, multiplexer atau data selektor adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan memilih salah satu input untuk diteruskan ke output. Data yang diteruskan ke output ditentukan oleh input selektor. Multiplexer 2 input. Multiplexer 2 input mempunyai 2 input data dan input selektor. Ini ya input masukannya ya. Kemudian ini output selektornya. Setelah itu multiplexer 4 input. Multiplexer 4 input mempunyai 4 input. Ini ada 4 inputan dan 2 output selektor ya, ada 2 output selektor. Selanjutnya multiplexer 8 input. Multiplexer 8 input mempunyai input data sebanyak 8 dan 3 input selektor. Multiplexer 8 input telah difabrikasi dengan seri 74151. Nah, ini bentuk IC-nya dan tabel kebenaran dari input selektor tadi atau multiplexer tadi. Kemudian multiplexer kuatu input. Multiplexer ini mempunyai 2 kelompok input. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 bit biner. Output multiplexer merupakan 4 bit biner. Multiplexer ini telah difabrikasi dalam sebuah chip IC dengan seri 74ALS157. Selanjutnya input E adalah enable, S input select, I1A sampai D. Kelompok input data pertama dan 10A D, A sampai D, kelompok input data kedua. Ini bentuk IC-nya 74LS157. Selanjutnya demultiplexer. Demultiplexer disebut juga data distributor. Demultiplexer merupakan kebalikan dari multiplexer. Demultiplexer menerima satu nilai input dan disalurkan ke salah satu output. Ini bentuk data apa? Data input, kemudian ini outputnya. Jadinya dari satu data input dimasukkan, kemudian berubah jadi beberapa data output, kebalikan dari multiplexer tadi. Selanjutnya distribusi data input ke output diatur oleh select. Demultiplexer telah difabrikasi dalam berbagai jenis, yaitu 4 line, 8 line, 16 line. Hubungan antara jumlah output dan select itu adalah jumlah output sama dengan 2 pangkat n, dengan n adalah selectnya. Jika seandainya jumlah outputnya kepingin 8, berarti jumlah selectnya berapa? 2 pangkat 3, berarti n atau selectnya itu ada 3 ya anak-anak, seperti itu. Selanjutnya demultiplexer 4 saluran. Demultiplexer jenis ini mempunyai 2 select sebagai pengatur distribusi data dan telah difabrikasi dalam chip IC dengan seri 74139. Ini adalah bentuk rangkaiannya, ini IC-nya, dan ini juga tabel kebenarannya. Selanjutnya demultiplexer 8 saluran. Demultiplexer 8 saluran mempunyai 1 input data, 3 input select, dan 8 output. Mendistribusikan data yang masuk ke salah satu output sesuai dengan kondisi logika pada input select. Ini juga rangkaiannya, kemudian ini IC-nya. Ada 74LS138. Ini adalah tabel kebenarannya. Setelah itu demultiplexer 16 saluran mempunyai 4 input select, 1 input data, dan 16 output. Demultiplexer jenis ini telah difabrikasi dengan seri 74154. Kemudian ini IC-nya. Selanjutnya ini tabel kebenarannya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya silahkan
uji coba ini kita akan memanfaatkan software Proteus. Oke, langsung saja kita buka Proteusnya ya. Oke, nah ini adalah tampilan dari Proteus. Nah, di sini Proteus yang saya gunakan adalah Proteus versi 7.8. Jadi kalau teman-teman versinya lebih tinggi silahkan ya, tidak masalah. Tinggal menyesuaikan aja letak menunya di mana. Nah, untuk mengambil komponennya kita bisa ngambil di sini. Nah, kita pilih Arduino-nya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan Arduino Uno R3. Nah, jika teman-teman masih belum punya library untuk Arduino Uno, silakan download di internet ya, banyak sekali tutorialnya, atau lihat di channel web elmactechnology.com. Nah, kemudian pastinya multiplexer ya. Nah, ini adalah rangkaian untuk uji coba multiplexer yang sudah kita buat ya. Jadi di sini saya menggunakan Potensio. Ini ya, komponennya namanya adalah POT-HG. Kemudian ini adalah modul I2C ya, pakai PCF 8574 yang kita hubungkan dengan LCD 16x2 biar lebih ringkes. Nah, kemudian ini adalah IC multiplexernya ya. Ini Arduino Uno tadi, kemudian ini adalah Potensio yang kita analogikan sebagai sensor dengan outputnya analog yang nanti akan kita baca melalui multiplexer gini ya. Untuk rangkaian sensor potensionya seperti ini. Untuk rangkaian potensio sebagai simulasi sensornya, ini kita hubungkan dengan tegangan 5 volt dan ground. Kemudian untuk outputnya kita hubungkan ke multiplexer. Ini ke multiplexer. Jadi ini sama seperti nyambung di sini ya. Kemudian ini rangkaian LCD-nya. Ini rangkaian LCD-nya. Kita menggunakan modul I2C 8571. Kemudian untuk LCD-nya kita pakai LCD 16x2. Nah, nanti komponennya di sini semua ya, teman-teman. Tinggal di search aja. Kemudian multiplexernya ini saya pakai 4051. Ini X0 ini sebagai input, X0 sampai X7 ini sebagai input analognya. Kemudian X ini adalah sebagai output yang menuju ke channel ADC kita di Arduino. Nah, ini ABC tadi adalah terminal pengendali tadi. Ini adalah terminal input, ini adalah terminal output, ini adalah terminal pengendali. Nah, ini adalah Arduino Uno-nya. Oke, yang lanjut ke pemrogramannya. Oke, teman-teman. Sebelumnya terlebih dahulu kita akan ini deklarasi untuk LCD-nya terlebih dahulu ya. Karena kita menggunakan LCD I2C, langsung saja kita ke example LCD I2C. Nah, ini saya ringkas saja biar cepat ya. Oke. Nah, tinggal kita tambahkan program seperlunya. Jadi, yang pertama kita akan mendeklarasikan pin input dan output dari Arduino. Nah, di sini kita zoom dulu ya. Nah, kita deklarasikan terlebih dahulu. Nah, saya biasanya untuk variabel deklarasi saya menggunakan define karena ini sama seperti konstanta yang nilainya tidak bisa berubah. Lebih menghemat memori lebih tepatnya. Define misalnya pin A.
ini terhubung dengan pin Arduino ini ya, nomor 4. Kita copy paste. Nah, sekarang lanjut ke bahasa pemrogramannya. Kita buka Arduino. Ini 3 dan ini 2. Nah, kemudian yang berikutnya adalah channel analognya kita berada di ini ya, A0. Pin A0. Oke, kita sudah mendeklarasikan bahwa pin A itu terhubung dengan Arduino kaki keempat, pin B dari multiplexer terhubung di kaki Arduino nomor 3, C nomor 2, dan untuk membaca analognya ada di A0. Nah, sekarang yang berikutnya kita deklarasikan pin yang mau kita jadikan sebagai input atau sebagai output. Nah, di sini ini adalah untuk menggerakkan, maka ini adalah sebagai output. Copy paste ya, biar cepat. Oke. Nah, ya kita hapus komennya biar nggak ini risih. Terus yang berikutnya sekarang kita buat variabel untuk menampung data dari multiplexer. Kita buat variabelnya integer ADC1 seperti ini. Jadi nanti nilai data sensor 1 akan disimpan di variabel ADC1 dan seterusnya sampai ADC8. Oke, berikutnya yang pertama yang kita lakukan, misalnya kita ingin membaca nilai sensor di potensio 1 ya. Potensio 1 ini terhubung ketiga terminalnya ini. Untuk aktivasi channel digitalnya menggunakan instruksi digital write. Nah, kemudian kita tampung ya, karena ini saklarnya sudah aktif, maka nilai variabelnya baru kita baca. ADC1 sama dengan analog read pin ADC. Ini ya. Pin analog. Nah, kemudian kita tampilkan. Nah, ini saya biasa menggunakan spasi kosong ya, karakter kosong atau kita isi dengan spasi agar karakter di belakang setelah nilai ADC-nya ini kehapus. Kita kasih delay. Oke, sekarang untuk agar dapat menghasilkan data hexa, di sini teman-teman ada beberapa yang harus disetting. Kita masuk ke reference,
Nah, kemudian ini harus di checklist ya. Dua ini harus di checklist biar nanti muncul direktori heksanya. Nah, sudah. Sekarang kita cari mana direktori heksanya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini adalah direktori heksanya, teman-teman. Nah, tapi untuk direktori heksanya ini salah. Jadi, teman-teman harus diedit seperti ini. Jadi nggak ada double strip gini ya. Nah, oke, jika sudah kita copy. Kemudian kita ini letakkan di kode heksanya si Arduino. Kita paste ada di sini ya. Kita coba lihat. Nah, ini ya. Udah keluar nilainya. Sekarang coba kita turunkan nilainya. Nah, nilainya turun. Oke. Benar ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin membaca nilai ADC yang berada di channel ini 3. Misalnya 3 ya. Kita langsung loncat channel 3. Kita lihat di sini. Channel 3 ini ya. Logiknya adalah 011. Maka low ya, low high high, low high high. Nah, kita coding di sini. Ini kita kasih delay ya teman-teman tadi. Terus kita coding di sini. Kita copy paste saja. Tadi logiknya adalah high, low. Nah, tadi ADC berapa? ADC 3 ya. ADC 3. Nah, ini untuk saya kasih note ya. Untuk membaca channel 3. Membaca channel 1 atau channel 0. Channel 3 ini. Sudah, sekarang kita tampilkan ya. Nah, di sini biar rapi. Untuk LCD-nya ini kita letakkan paling bawah, teman-teman. Kita kasih delay juga. Nah, untuk nilai ADC 3 ini kita letakkan di baris yang kedua. Oke, kita compile. Maaf, ada yang salah. Apa ini? ADC 3. Oh, ini salah. Typo. Oke. Sudah done compiling. Nah, sekarang kita stop dulu, kemudian kita run lagi. Biar upload data yang terbaru ya, teman-teman. Nah, ini sudah channelnya udah berganti. Sekarang kita gerakkan untuk yang sensor 4 ya. Untuk channel 3 ini terhubung dengan sensor 4. Kita naik sensor 4 ini. Nah,
sudah berubah. Oke. Sekian untuk materi multiplexer. Untuk yang selebihnya teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Jadi tinggal atur channelnya sesuai dengan ketentuan ini ya, logiknya. Jadi teman-teman, multiplexer ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin mempunyai proyek dengan input sensor yang lebih dari kapasitas Arduino pilihannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Silakan, ada yang bertanya dari sini? Siapa? Ya, silakan Rozikin. Ya, silakan tanya apa Khairul Rozikin. Apa yang dimaksud dengan multiplexer? Ya, bagus. Apa yang dimaksud dengan multiplexer? Silahkan yang lain menanggapi, silahkan. Ya, siapa? Ada yang bisa membantu? Ya, sudah bagus, Fidian. Silahkan diulang lagi jawabannya tadi. Ya, bagus. Multiplexer jadinya ya, saya perjelas ya karena agak putus-putus, adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input digital dan memilih satu input untuk diteruskan. Ya, bagus. Terus yang lainnya, mungkin ada pertanyaan lagi yang lain mana? Ya. Siapa itu? Arya. Ya, Arya, silakan Arya. Andrea. Oh, Andrea. Ya, silakan Andrea. Apa fungsi multiplexer? Ya, yang lain bisa menjawab? Kalau tidak nanti saya bantu. Ayo, jangan takut untuk bertanya. Siapa yang menjawab? Salah gak apa-apa. Ayo, ada yang menjawab apa fungsi multiplexer? Dari Andrea ini tadi pertanyaannya. Silahkan. Siapa? Gak ada? Pas, oke, saya jawab ya. Fungsi dari multiplexer itu adalah sebagai pemilih sinyal, ya. Ayo, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, yuk. Saya. Ya, silahkan. Siapa itu yang bertanya? Ya, silakan, Brigade. Rangkaian kombinasional yang terdiri dari gerbang logika. Sebutkan rangkaian kombinasional yang terdiri dari gerbang logika. Bagus. Brigade pertanyaannya. Ayo selanjutnya, siapa yang mau menjawab dari pertanyaan Brigade? Ayo, siapa? Sebutkan rangkaian kombinasional yang terdiri dari gerbang logika. Itu pertanyaannya. Ya, Pak Rizky Faisal jawabannya. Ya, silakan dijawab.
Iya, nggak apa-apa. Nanti saya betulkan. Sebagai logika konvensional Ya, apa itu? seperti encoder dan decoder. Ya, oh betul gitu kok. Bagus. Terus, apa lagi yang kita pelajari ini? Multi, ayo, multiplexer dan Plexer nah, betul, multiplexer dan demultiplexer itu juga rangkaian kombinasional ya anak-anak. Bagus, bagus sekali pertanyaan brigade. Dan juga yang menjawab juga bagus. Terus selanjutnya ada pertanyaan lagi? Biasanya Miratus, ya silakan Miratus. Di open kameranya ya. saya Nilawati. Ya silakan. Mau bertanya apa Nilawatil? Apa ciri IC 74LS138 yang merupakan demultiplexer? Ya bagus. Ayo, apa ciri IC 74LS 138 yang merupakan demultiplexer? Siapa yang bisa menjawab? Tegar, ya silakan Tegar. Bagus. Diulang Tegar. Putus-putus Tegar. Halo? Bisa dengar? Ya, diulang. Memiliki diulang Tegar. Memiliki Tegar, bisa mendengar saya? Tolong diulang jawabannya. keempat dan memiliki 16 pin, yaitu 9 pin input dan 4 pin output. Ya, terus ada 4 pin output, terus Satu pin 1 pin. Oke, saya perjelas ya untuk jawabannya dari Tegar. Jadinya adalah memiliki 9 line ke 4 line. Ya, kemudian memiliki 16 pin, yaitu 9 pin input dan 4 pin output. 2 buah pin catu daya, kemudian dan yang terakhir adalah 1 pin NC. Bagus? Pertanyaannya bagus, kemudian Tegar juga bagus untuk jawabannya. Terus selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ya, Nilawatil mungkin? Nadia. Oh, Novdia. Ya, silakan Novdia. Tanya apa, Novdia? Saya disingkat Multiplexer biasanya disingkat dengan kata apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Gampang sekali ini. Multiplexer biasanya disingkat dengan apa? Kata apa? Apa, Rek? Nadia mau menjawab?
Siapa itu? Rizky Faisal. Ya, silakan. Apa? Saya. Iya, silakan dijawab. Dengan kata apa? M? MU? MUE? Ah, betul. MUX ya, jangan MUE. Apa itu MUE? Jangan sampai salah ya. Harus betul. MUX ya, sip. Betul. Bagus sekali Rizky Faisal. Dan bagus sekali pertanyaan dari Novdia tadi ya. Bagus. Alhamdulillah hari ini pelajaran hari ini sangat menyenangkan dan sangat menarik sekali. Hari ini pembelajaran sudah dapat saya akhiri ya. Tapi sebelumnya saya akan menilai yang aktif hari ini ya. Akan saya beri reward ya. Contohnya tadi ada Brigades, kemudian Fidian, Khairul Razikin, bagus. Kemudian ada Miratus dan juga ada Novdia dan juga Rizky Faisal, bagus. Nanti akan saya memberi reward nilai yang bagus ya pada kalian. Tapi yang lain jangan kecewa. Untuk pembelajaran selanjutnya kalian juga harus lebih aktif lagi ya. Kemudian selanjutnya itu adalah kesimpulan. Kesimpulan hari ini dapat saya simpulkan adalah multiplexer adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input dan yang dikeluarkan itu adalah satu input. Dan jangan lupa tadi ya, untuk multiplexer itu biasanya disingkat dengan kata-kata MUX, yaitu MUX ya. Kemudian untuk demultiplexer adalah kebalikan dari multiplexer. Setelah itu fungsi dari multiplexer sendiri itu adalah sebagai pemilih sinyal. Mungkin sedikit yang dapat saya simpulkan hari ini adalah itu. Kemudian jangan lupa juga tugas hari ini silahkan diakses di Google Classroom di bagian LKPD ya anak-anak. Bisa ya? Setelah itu, halo? LKPD ya? Di Google Classroom. Setelah itu mengerjakan post-test, jangan lupa menggunakan mengerjakan post-test juga di Google Classroom juga. Sudah saya share tadi kemarin. Akhirnya pelajaran hari ini selesai sudah, dan jangan lupa tugas-tugas dikerjakan dan selalu menjaga kesehatan juga. Silahkan dipimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini agar bermanfaat. Dalam hal ini mungkin yang memimpin Brigade, silahkan Brigade. Ya, sekian pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh keluar atau live dari grup ini. Kinerja telah saya laksanakan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.